teman-teman! Teman-teman sudah lihat cuplikan video sebelumnya? Pernah tidak teman-teman bayangkan dunia tanpa komputer, smartphone, atau teknologi canggih lainnya bakal seperti apa? Kalau dipikir-pikir, pasti sulit bukan? Semua itu ternyata berawal dari sebuah konsep sederhana yang diciptakan oleh Alan Turing, yaitu mesin Turing. Nah, oleh karena itu, kalian pernah berpikir tidak, bagaimana sih sebuah mesin sederhana seperti komputer dan juga smartphone dapat memahami kita dan dapat menghitung angka dan bahkan nih, dapat memprediksi apa yang akan kita cari di internet. Nah, semua itu dimulai dari sebuah konsep sederhana yang muncul hampir seabad yang lalu. Nah, konsep sederhana itu disebut dengan mesin Turing. Meski hanya sebuah konsep teoritis, teman-teman, ide ini telah mengubah cara manusia berpikir tentang teknologi dan menjadi fondasi dari semua perangkat yang kita gunakan hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya mesin Turing itu dan mengapa ia begitu penting? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi teman-teman, pada kali ini kita bakal membahas nih mengenai yang pertama, apa sih mesin Turing itu dan siapa tokoh penggagas di baliknya? Yang kedua, mengapa mesin Turing penting, apa saja kegunaan dari mesin Turing, dan contoh aplikasi dari mesin Turing sendiri. Dan yang ketiga, apa sih komponen dari mesin Turing dan bagaimana cara kerja mesin Turing dan apa contoh mesin Turing sederhana? Dimulai dari yang pertama. Sebelum kita mengetahui mengenai apa sih itu mesin Turing, teman-teman tahu tidak siapa sih orang yang ada di gambar ini? Jadi, orang yang ada di gambar ini adalah Alan Turing, adalah seorang matematikawan, logikawan, dan ilmuwan komputer asal Inggris yang dikenal sebagai bapak ilmu komputer modern. Pada tahun 1936, ia menciptakan konsep mesin Turing, sebuah model teoritis yang menggambarkan cara kerja komputer dalam memproses informasi secara algoritmis. Selanjutnya, apa sih itu mesin Turing? Jadi, mesin Turing itu adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, tapi model ini tuh tetap dapat diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Jadi dia menentukan computable function. Nah, mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sekarang saya akan menjelaskan mengapa mesin Turing itu penting. Nah, yang pertama, mesin Turing merupakan dasar dari ilmu komputer. Nah, mesin Turing ini menjadi fondasi dalam ilmu komputer yang mencakup algoritma, struktur data, dan juga sistem operasi. Nah, hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya itu mendukung pemrosesan data dan juga adaptasi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan seperti komunikasi dan juga kesehatan. Dan berikutnya, mesin Turing juga berperan penting karena memberikan pemahaman komputasi. Nah, sebagai model yang teoritis, mesin Turing ini menunjukkan cara memecahkan masalah secara sistematis melalui algoritma, yang mana ia membantu menyelesaikan tantangan baik dalam matematika, sains, dan bahkan dalam AI atau kecerdasan buatan. Dan yang berikutnya, mesin Turing juga berperan penting karena ia memberikan inspirasi teknologi komputer. Nah, mesin Turing membuktikan bahwa mesin dapat diprogram untuk menyelesaikan tugas algoritmis, yang mana konsep ini melahirkan inovasi seperti mikroprosesor dan juga hingga komputasi kuantum. Dan berikutnya, mesin Turing juga berperan penting karena ia mendorong kemajuan teknologi, yang mana teknologi ilmu komputer itu sangat memacu inovasi seperti kecerdasan buatan, IoT, dan juga bahkan blockchain, yang mana itu meningkatkan efisiensi dalam industri, mempercepat produksi, dan bahkan membuka peluang baru. Dan berikutnya, mesin Turing penting karena ia relevan dengan kehidupan modern saat ini. Nah, teknologi digital seperti smartphone hingga analisis data genomik itu sangat mendukung kehidupan modern. Nah, mesin Turing memungkinkan dasar teknologi ini untuk memecahkan masalah global dan juga meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, mengapa mesin Turing itu penting? Karena ia merupakan fondasi dari teknologi digital, yang mana mesin Turing membuktikan bahwa semua fungsi matematika dapat dihitung dan juga melalui algoritma ia dapat memecahkan masalah secara sistematis dan juga menjadi dasar dari komputer modern itu sendiri dan juga perangkat lunak yang canggih. Nah, sekian penjelasan saya mengapa mesin Turing tersebut sangat penting dan juga
sangat mendukung perkembangan teknologi dan bahkan dapat menjadi solusi bagi tantangan dunia saat ini. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini aku bakal jelasin nih apa aja sih kegunaan-kegunaan dari mesin Turing itu sendiri. Nah, yang pertama, mesin Turing itu berguna untuk dasar ilmu komputer. Nah, mesin Turing menjadi fondasi dalam konsep komputabilitas, yang mana ia membantu kita untuk memahami batas-batas apa saja yang dapat dihitung oleh komputer dan bentuk dasar teknologi modern saat ini. Yang kedua, mesin Turing menentukan batas kemampuan dari komputer. Nah, mesin Turing ini mengungkapkan ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer seperti halting problems. Nah, penting untuk yang mana itu penting untuk desain perangkat lunak yang andal. Dan berikutnya, mesin Turing berfungsi untuk pemodelan komputasi. Nah, sebagai model awal komputasi, mesin Turing ini mengembangkan proses komputasi yang logis, yang mana itu menjadi dasar simulasi modern seperti analisa data besar atau big data dan juga sistem yang adaptif. Dan yang keempat, mesin Turing itu memiliki kegunaan untuk pengembangan algoritma. Nah, konsep mesin Turing ini membantu kita untuk merancang algoritma yang efisien untuk perangkat lunak dan juga memperkenalkan evaluasi kompleksitas algoritma. Dan yang kelima, mesin Turing ini memiliki kegunaan untuk penelitian dalam AI atau Artificial Intelligence, yang mana mesin Turing ini menginspirasi kecerdasan buatan dan memungkinkan komputer meniru kemampuan manusia. Nah, mesin Turing menjadi tolak ukur awal nih dari kecerdasan mesin. Dan yang keenam, mesin Turing berfungsi untuk penerapan kriptografi. Nah, mesin Turing berperan penting dalam kriptografi, termaksud memecahkan kode enigma dan juga mendasari sistem enkripsi modern seperti RSA dan juga kriptografi kuantum. Dan yang ketujuh, mesin Turing ini memiliki kegunaan untuk simulasi sistem komputasi. Nah, mesin Turing memungkinkan simulasi sistem komputasi apapun dan juga menjadi dasar nih bagi emulator, sistem operasi hingga desain chip modern. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, mesin Turing memiliki kegunaan untuk landasan teknologi digital. Nah, mesin Turing menjadi prinsip dasar nih dari komputer modern dan dari komputer elektronik awal hingga teknologi mutakhir seperti komputasi kuantum. Nah, tadi itulah kegunaan-kegunaan apa saja yang ada pada mesin Turing. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa mesin Turing itu adalah pilar utama nih dalam ilmu komputer dan mendorong inovasi di era modern sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nih apa aja sih pengaplikasian dari mesin Turing itu sendiri. Yang pertama adalah GPS. Nah, ketika kita menggunakan GPS, kita menggunakan algoritma berbasis logika untuk menghitung lokasi, rute optimal, dan juga tentunya jarak. Nah, prinsip mesin Turing lah yang mendasari pemrosesan data dari satelit untuk mennavigasikannya. Dan berikut yaitu mesin ATM. Nah, dalam memproses input seperti PIN dan jumlah uang dengan algoritma yang terprogram, ATM menjalankan langkah-langkah sistematis, yang mana ia dapat mengecek validasi, mengecek saldo, dan juga melakukan transaksi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi dalam pemrosesan data. Nah, ini digunakan dalam bentuk software seperti pengolahan teks dan juga analitik data. Nah, algoritma ini memiliki kemampuan nih untuk mengelola teks dan juga memeriksa ejaan atau bahkan dapat menganalisis big data berdasarkan prinsip komputasi yang logis. Nah, itulah tadi aplikasi-aplikasi apa saja yang ada dalam mesin Turing. Kemudian selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja nih yang ada di dalam mesin Turing. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja sih yang ada di dalam mesin Turing. Jadi ada 5 komponen utama yang terintegrasi dalam memproses sebuah data. Yang pertama itu adalah pita tak terbatas atau infinite tab. Pita tak terbatas atau infinite tab.
Terus yang kedua itu ada kepala pembaca mahir, kepala pembaca atau hir, penulis, read write hit, read atau write hit. Terus yang ketiga itu adalah set status atau finite state. Set status atau finite state. Yang keempat itu adalah tabel transisi atau tabel transisi. Yang kelima adalah status akhir. Nah, dari kelima komponen ini sebenarnya dalam mesin Turing itu dia sangat penting, dimana untuk pita tak terbatas atau infinity tab ini adalah media penyimpanan berbentuk pita yang dibagi menjadi sel-sel, dimana setiap selnya ini dapat menyimpan simbol seperti 0, 1, ataupun ruang kosong yang berfungsi sebagai data input maupun output yang ini. Terus untuk kepala hit pembaca, dimana dia dapat sebenarnya dia membaca simbol atau menulis simbol baru atau menghapus ruang kosong. Terus untuk set status sebenarnya di sini dia mengidentifikasi status dari hasil kepala pembacanya ini. Terus tabel transisi itu bakal memuat aturan yang menentukan tindakan mesin seperti mengganti simbol, menggerakkan kepala pembaca, atau mengubah status. Dan untuk yang kelima ini, status akhir, dia menandai kapan mesin selesai bekerja atau memastikan tugas telah diselesaikan. Jadi sebenarnya kelima komponen ini sangat utama dalam mesin Turing, di mana dia bakal sebagai media penyimpanan bakal menyimpan simbol yaitu 01 atau sebuah ruang kosong. Terus yang kedua itu untuk kepala pembacanya bakal membaca simbol atau menulis simbol baru atau mengidentifikasi ruang kosong. Terus status yang bakal mengeksekusi atau memuat status dari kepala pembacanya. Terus tabel transisi dan status akhir yang bakal menyelesaikan mengidentifikasi hasil akhir dari segalanya stepnya. Terus untuk cara kerjanya sendiri sebenarnya dia ada beberapa hal, di mana dia bakal ada status awal. Status awal itu adalah kondisi awalnya. Terus dia bakal membaca simbol juga. Terus ada aturan tabel transisi dan status akhir. Sesuai dengan komponen ini, cara kerjanya itu sebenarnya berurutan juga dari komponen-komponen yang ada di sini. Yang dimulai dari yang saya sebutkan tadi, kalau dia bakal mengidentifikasi dari status awal, terus dia juga bakal membaca simbol, di mana di sini ada komponen yang bertugas untuk membaca atau menulis simbol baru atau menghapus ruang kosong. Terus dia menggunakan tabel transisi dan juga mengidentifikasi status akhirnya. Jadi itu beberapa cara kerja dari mesin Turing sendiri. Dan untuk nextnya bakal saya jelaskan contoh sederhana dari mesin Turing ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh sederhana dari mesin Turing, seperti yang ada di slide berikut. Bisa dilihat di gambar slide berikut adalah contoh sederhana dari mesin Turing yang saya pilih. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Di sini kasusnya itu kita bakal menambahkan 1 pada bilangan binar. Jadi menambahkan 1 pada bilangan binar. Nah, inputnya di sini adalah pada pita berisi bilangan binar, misalnya 1011. 1011, di mana ini adalah 11 dalam desimal.
sedikit saya jelaskan ke teman-teman kenapa bisa 11 desimal. Di sini 1011. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, 8 ditambah 2, 10 ditambah 1, 11. Maka 1011 dalam desimal itu adalah 11. Terus untuk outputnya adalah 12, 1100, karena di kasusnya kita bakal menambahkan 1 di 1011. Jadi ini kalau dalam desimal itu adalah 12. Nah, di sini saya tadi kan sudah jelaskan mengenai komponen nih. Nah, komponen statusnya itu kita simbolkan dengan Q1. Q0 dari Q0. Nah, ada Q0 sebagai status awal, Q1 sebagai status baca, dan Q2 sebagai status akhir. Nah, selanjutnya untuk tabel transisinya dapat dilihat di slide sebelumnya yang saya tampilkan ini. Bisa juga dilihat dari sini. Ini tabel transisinya. Saya tuliskan di papan tulisnya. Tabel transisi di sini status, simbol dibaca, simbol ditulis, gerakan, dan status baru. Oke. Untuk masing-masing statusnya dari 0, ini simbol bacanya 1, ini simbol ditulisnya 0, terus dari ke kiri, dan status barunya 0. Terus statusnya 0, di sini 0, di sini 1, di sini tetap, di sini Q2, di sini Q0 lagi, kosong, 1, tetap, dan Q2. Selanjutnya itu cara kerjanya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa cara kerja dari mesin Turing itu. Nah, yang pertama ini kepala bakal pembaca bakal mulai dari digit terakhir atau yang paling kanan. Jadi dari input 1011 yang ini dia bakal membaca digit terakhir atau yang paling kanan. Digit terakhir atau yang paling kanan, yang ini. Kepala pembacanya bakal membaca dari digit yang paling terakhir atau sebelah kanan. Terus yang kedua, jika dia membaca 1 karena digit paling terakhirnya adalah 1, jika dia membaca 1, ia menulis 0. Ia menulis 0 dan bergerak ke kiri. Jadi ketika dia membaca 1, maka dia akan menulis 0 dan bergerak ke kiri. Ke sini. Selanjutnya yang ketiga, jika dia membaca 0, ia menulis 1 dan berhenti. Di sini kan dia masih membaca angka 1, makanya dia bakal menulis 0. Selanjutnya. Dan kalau dia membaca angka 0 di sini, dia akan mengubah menjadi 1. Gitu. Mungkin supaya ditahu penjelasannya seperti ini. Jadi yang pertama itu kepala pembacanya mulai dari digit yang paling kanan. Mulai dari digit
yang paling kanan. Satu, nol, satu, satu. Ini inputnya. Input 11 dalam desimal. Nah, dia mulai membaca dari angka yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang kedua itu jika dia membaca 1, dia akan menulis 0 dan bergerak ke kirinya. Jadi kan dia membaca 1 nih, maka dia akan berubah menjadi 1, 0, 1, 0. Dan dia berada di sini. Dan dia membaca kembali angka 1, maka akan berubah jadi 0, jadi 1, 0, 0, 0. Dan dia akan bergerak ke kiri lagi. Jadi dia akan membaca angka 0 ini. Dan karena dia membaca angka 0 ini, maka jika dia membaca angka 0, dia menulis 1 dan berhenti. Jadi kan dia tadi dalam kasusnya itu kita bakal menambahkan 1 pada bilangan biner, yang artinya kalau 1011 ditambahkan 1 bakal menjadi 1100 atau 12 dalam desimal. Kan 11 tambah 1 itu 12 kan. Jadi pada proses yang ini karena dia membaca 0, jadi hasilnya dia diganti menjadi 1. Yang ditulis dia bakal menulis 1, 1, 0, 0. Dan di sini prosesnya sudah berhenti karena dia sudah menambahkan 1 pada bilangan biner yang artinya sudah 12 dalam desimal. Nah, sudah 12 dalam desimal. Dan yang keempat, sebenarnya jika pitanya itu kosong, ia menulis 1 untuk menghasilkan hasil akhir. Jadi, jika misalnya di sini tidak ada isinya atau simbolnya itu kosong, maka dia akan menambahkan 1 untuk mencapai nilai akhir. Jadi, mungkin dengan visualisasi penulisan seperti ini, teman-teman sudah dapat, semoga dapat dimengerti. Jadi hasilnya itu untuk input 1011 atau 11 dalam desimal itu outputnya adalah 1100 karena kita menambahkan 1 pada bilangan biner yang artinya 11 ditambah 1 jadinya 12 ditambah 1. Oke. Semoga teman-teman dapat mengerti dari penjelasan yang saya berikan untuk contoh sederhana dari mesin Turing ini. Jadi ini contoh sederhana dari mesin Turing yang dimana dari komponennya tersebut dia bisa bergerak dari kiri ke kanan untuk memastikan simbol atau elemen yang di dalam pitanya itu dari komponennya itu yang membaca dan menulis, yang artinya dia membaca simbol dan juga menulis simbol baru ataupun menghapus kosong untuk penerapan mesin Turing ini. Dan ini contoh sederhananya yang barusan saya jelaskan. Yang dalam biner 11 ditambah 1 akan outputnya yaitu 12. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari contoh sederhana dari mesin Turing. Untuk next lanjutannya bakal dijelaskan oleh teman saya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan apa sih konsep dan bagaimana cara kerja mesin Turing itu sendiri? Nah, aku bakal simpulin nih dari keseluruhan penjelasan aku sama teman aku tadi. Kalau misalnya mesin Turing ini adalah otak teoritis yang bakal menjadi cikal bakal komputer modern saat ini. Yang bayangkan ya, bagaimana sebuah mesin ajaib bisa menjalankan semua jenis perhitungan logis. Nah, itulah mesin Turing. Meski cuma konsep, idenya membuktikan bahwa dugaan algoritma yang tepat pada sebuah mesin bisa menyelesaikan hampir semua tugas komputasi. Tapi selama masalahnya bisa dihitung ya, dan juga ia bahkan bisa diaplikasikan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan konsep dasarnya masih dipakai atau digunakan untuk bikin teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan dan juga komputasi kuantum loh. Nah, jadi bisa dibilang tanpa mesin Turing, dunia digital nggak bakal selalu sekarang. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengerti tidak apa sih itu mesin Turing dan bagaimana cara kerjanya? Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Ramadhani dan rekan saya Angelika Osianto. Bye-bye!